masyarakat itu penting. Oke, Pak Firdaus, di segmen kedua ini saya ingin melandai dalam arti bahwa saya ingin menguliti begitu ya sisi-sisi pribadi Pak Firdaus, tetapi nanti bagian ketiga saya ingin pelajaran penting apa sih dari wabah dari pandemi Covid ini untuk membangun sistem kesehatan ke depan, tapi itu bagian terakhir. Nah, bagian kedua ini saya ingin ke hal-hal yang pribadi. Pak Firdaus ini lahir di Padang Panjang. Saya sebenarnya itu lahir di Padang Panjang. Di Padang Panjang. Ya, tapi karena di ijazah saya, karena memang dulu itu catatan ini memang kurang rapi ya. Iya. Ya, kurang ditulisnya akhirnya? Tulisnya akhirnya Tanjung Berula itu berada di Kecamatan Batipuh. Wilayah Batipuh, dan itu masuk ke tanah datar. Tanah datar. Walaupun dia kayak Bekasi ya, Padang Jadi nempel gitu ya. Iya. Kalau lewat apalagi tapi itu kampung saya. Oke, memang betul-betul kampung saya. Tanjung Berula itu satu nagari. Iya. Orang lebih banyaknya kenal Tanjung Berula itu di Batu Sangkar, tapi dia yang sekarang ini kan ada di Batipuh dekat Pitalah itu. Pitalah, saya paham itu. Karena kalau apalagi lewat bawah flyover ya, yang tol itu lewat sana ke kanan. Oke. Dan Januari 1980. Saya harusnya lahirnya sih. Saya lahir itu 1 Januari. 1 Januari jam 00.05 lewat 5 menit tahun baru itu. Tahun 1980. 84 saya. Tapi yang tertulis di ijazah saya itu 3 Januari. 3 Januari tertulis. Tapi saya merayakannya dalam hati saya. 1 Januari. Oke, rayakan untuk orang-orang terdekat 1 Januari. Belum pernah juga, Prof. Tidak pernah juga. Kita jangan bersyukur lah. Oke, nah SD dilewati di mana? SD-nya di Negari Tanjung Berula itu. Di Tanjung Berula. Kemudian, makanya kemudian karena di sana. Karena memang kalau dulu itu di mana tempat ya sudah ditulis saja begitu. Di mana tempat ditulis. Ditulis saja. Walaupun gurunya kelas 6 bilang Berula ke Tanjung Berula. Iya, walaupun saya sudah berkali komplain, tapi akhirnya ya tidak terselesaikan. Iya. Kemudian SMP? Kemudian saya pergi ke Canduang. Oh, Canduang. Canduang, ini benar. Jadi santri Canduang lah ya. Ini bapak saya, almarhum bapak saya yang ngajak ke sana. Kata dia, saya dulu kan pengennya ke SMP 1 Padang Panjang gitu ya, karena NEM-nya tinggi. Ketika itu katanya kalau NEM segini kata guru kelas, wah, lolos lah, cepat lah gitu. Kalau ada istilah tol dulu mungkin tol lah gitu ya. Tapi bapak saya minta nanti kalau saya meninggal ada orang yang menyolatkan dan mendoakan saya. Tapi saya masih bersikeras juga. Cuman ketika bapak saya besoknya pergi ke sawah, saya nggak jadi karena keingat. Kemudian saya menangis. Nggak tahu saya. Yang penting seperti itu hari itu. Dan kemudian saya bilang ke bapak saya nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena saya kepikir itu namanya sekolah di mana kan begitu. Saya sering dengar juga tuh tapi saya kurang tahu. Ngapain pula mau pikirin kata dia. Tapi akhirnya saya masuk ke Canduang. Masuk ke Canduang juga. Sampai tahun berapa di Canduang itu? Tidak tamat saya. Tidak tamat? Tidak tamat saya. Oh iya. Untuk Baraya atau sahabat Batamu, Canduang ini kawasan pesantren yang dikelola oleh tokoh besarnya itu Canduang. Ya, Buya Candung dikenal. Dan Buya Candung sekarang kita sedang dorong untuk menjadi pahlawan nasional karena sumbangan beliau terhadap Republik ini sangat besar. Candung itu berada di daerah? Dia berada di daerah Agam sebenarnya, Kecamatan Canduang. Dia dekat dengan Bukit Tinggi. Berhampiran dia. Hampir dia Bukit Tinggi. Jadi kita belok kanan saja ke Candung itu ya. Itu sebuah sekolah yang saya temui dan kemudian di sana semuanya berawal. Menurut saya. Dan saya ada juga penyesalan kenapa saya tidak tamat di sana. Kenapa karena kemudian? Peristiwanya itu kan 98. 98 itu kan kondisinya negara. Dan kemudian juga kondisi di pikiran saya juga seperti itu. Orang sudah keluar satu-satu ya. Biasanya kan 7 tahun orang jarang keluar itu. Tapi sudah ada gejolak-gejolak seperti itu. Akhirnya saya memilih untuk pergi ke Gontor sebenarnya, Prof. Awalnya ke dari Canduang itu. Karena memang kondisinya seperti itu, saya juga terbawa suasana. Ya, salah saya semua sebenarnya. Saya
keluar dulu baru melapor ke orang tua. Saya nggak memikirkan ternyata orang tua saya itu sebenarnya tidak mampu secara finansial, karena saya ingat kata dia untuk menyekolahkan saya ke Canduang itu pulang padi satu kebiasaan satu tempat sawah itu tidak berapa sih hasil panennya, itu dia jual hampir semua untuk memasukkan saya ke Canduang dan untuk mencanduangkan saya ya kan. Tapi saya kenapa nggak mikir, tiba-tiba saya kepikiran, namanya saya anak muda mungkin ya. Akhirnya saya keluar posisi Pak Firdaus itu di kelas 4. Enggak, maksud saya Pak Firdaus itu di keluarga memang anak pertama atau anak tunggal? Saya anak ketiga. Anak ketiga yang dari yang 6 saudara yang pemikirannya aneh gitu. Oh gitu, jadi agak aneh lagi. Agak aneh ya kan. Nah, lama di Canduang berapa tahun? Tidak sampai 4 tahun. Tidak sampai 4 tahun. Iya, tapi kelas 4 itu saya keluar gitu. Oke, kelas 4-nya itu keluar. Iya. Yang seharusnya sampai 6 tahun. Sampai 7 tahun. 7 tahun di Canduang itu. Ya. Lalu kemudian ijazah SMA dan lulus SMA atau setara SMA-nya di mana? Saya pergi ke Padang. Padang, Malang Buana. Saya masuk ke madrasah tarbiyah di Lubek itu sebentar. Belajar segala macam lah, banyak perjuangan hampir ke SMA. Kemudian akhirnya saya selesai di MAN 1 Padang. Saya jurusan ketika itu masih ada MAK-nya, madrasah kalian khusus. Jadi ketika itu tidak bisa disebut anak MAN karena memang kondisinya seperti itu di dalam. Tapi saya kekhususan itu. Tapi saya sekarang nggak tahu kondisinya seperti apa. Dan tahun berapa itu di MAN lulus itu? Ya akhirnya karena sudah Malang Buana saya rugi 1 tahun lah. Akhirnya saya selesaikan 2003 di sana. Di MAN, kemudian saya disuruh ke Mesir oleh emak saya. Saya pengennya masuk teater. Ketika itu ya ke Jogja, tapi karena bertentangan, ya akhirnya saya memilih masuk UIN Imam Bonjol. Jurusan apa? Jurusan Jinayah Siasah ketika Jinayah Siasah. Hukum pidana dan tata negara Islam. Tata negara. Ya. Kemudian sekarang sudah tidak ada lagi jurusan itu ya, sudah pidana dan kemudian satu hukum pidana, satu hukum tata negara kan begitu. Akhirnya saya masuk dan itulah jurusan yang saya suka. Tugas akhirnya apa tuh? Tugas akhirnya saya itu tentang ini. Jinayahnya atau siasahnya? Saya lebih ke jinayahnya. Lebih ke jinayah. Iya, saya kan jadi gini, saya hobinya kan ke tata negaranya. Sebetulnya itulah yang saya, bukan karena ngobrol dengan saya bukan ya? Enggak. Oh, memang dari awal senang. Iya. Kan nggak dikasih jabatan juga setelah ini kalau ngomong itu. Masih internet saja. Maksud saya, dulunya itu ya dari omongan saya kan sudah kelihatan juga arahnya kemana kan begitu. Lebihnya ke situ, saya membuat 2 proposal. Yang satu tentang partai politik, yang satu tentang ini tinjauan hukum tentang ini seks masokis ini. Dan di Jinayah Siasah itu boleh itu kedua-duanya membuat proposal itu pilihannya boleh. Itu terserah pilihannya. Jadi gini, saya itu pengennya KTN tapi saya kasih 2. Ini cadangan ini. Anehnya saya masukin dulu yang pidana, kemudian diterima. Langsung diterima. Selesai. Padahal yang diharapkan cadangan sebetulnya. Cadangan yang sebenarnya. Tapi ketika itu kondisinya, lah saya kan harus menghibur orang tua saya untuk tamat. Ya. Memang kasus saya juga begitu. Saya ingin sebetulnya skripsi itu Bank Indonesia, kedudukan Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan. Karena aneh. Bank Indonesia sebagai bank sentral kok dicantumkan di Undang-Undang Dasar, betapa pentingnya, dan tidak pernah ada yang melakukan riset. Ditambah Profesor Dr. Heru Supratomo, salah satu Direktur Bank Indonesia, ngajar di kami juga di Unpad. Saya simpen itu sebagai proposal kedua. Proposal pertamanya Inspektorat Wilayah Provinsi, yang orang bilang apa ini kan di tingkat provinsi bikin skripsi gitu. Ternyata yang lolosnya yang pertama. Itu juga. Harusnya saya masukkan yang itu. Akhirnya saya mikir mana lah aja kan. Jadi kata pihak kampus kan mau cepat tamat ya sudah. Saya kasihkan itu. Tapi buku saya lebih banyak soal ketatanegaraan dan itu. Dan kemudian ya pada akhirnya tesis saya juga berhubungan dengan itu. Nah, cerita sampai ke Malaysia itu gimana? Ada siapa? Ini saya itu kan pengennya dari kecil itu kan sering menung sendiri toh Pak. Prof.
Karena itu di kampung, saya pagi-pagi harus jualan keliling kue dulu. Sementara kawan-kawan sudah main kelereng di sekolah, saya nggak bisa menikmati itu karena kondisinya. Saya menemukan rumah saya itu lantainya tidak keramik, tidak lantai itu, lantai tanah. Rumah saya itu tidak punya listrik. Ya, dan kemudian saya harus terpaksa melakukan itu. Ya. Membantu kehidupan saya sebenarnya. Dan kemudian pulang sekolah itu paling saya gembala sapi, dan sapi itu tidak banyak, 1 ekor mungkin. Besoknya nanti dijual nanti kerbau lagi atau bebek atau gimana. Saya sering mikir di sana itu. Tapi sejauh saya mikir, yang kelihatan itu pantat kerbau aja, bro. Jadi saya mikir orang bisa sekolah segala macam gitu, dan saya pengen sekolah itu batasnya di mana kan saya gitu. Saya pengen sampai ke situ. Akhirnya ketika saya dibawa ke Canduang, lihat orang pakai peci kayak Prof ini, pakai kitab-kitab sekolah itu, wah Mbak, saya panggil Mbak, saya mau sekolah di sini. Kenapa? Kenapa kata dia? Saya yakin suatu saat saya pasti jadi orang hebat kalau sekolah di sini. Kan begitu. Ketika itu. Nah, saya pengen sekolah itu ingin menyelesaikannya ke tingkat paling akhir. Tapi karena kondisi ekonomi, kemudian saya harus tahu diri juga, Bro. Dan saya berjuang seperti kebanyakan orang. Dan ini kan saya kan bukan project yang diciptakan Tuhan untuk seperti itu, Bro. Ya. Jadi kemudian saya ingin bekerja, kata senior kamu jadi jurnalis saja. Oh, sempat. Saya jadi jurnalis. Kenapa? Gitu kan, kamu kan bisa nulis. Setelah lulus di UIN. Di UIN, kamu sih jadi jurnalis saja. Yang lain saya nggak minat juga sih sebenarnya. Nggak tahu juga mau kemana. Berapa lama tuh jadi jurnalis saat itu? Akhirnya saya jadi jurnalis 2008 ya, yang di satu perusahaan itu ya, Prof ya. Sampai akhir 2011, dari 2008 sampai ke 2011. Oh, jadi hampir 3 tahun, 4 tahun malah ya. Nah, akhirnya kemudian saya kan pengennya itu, kalau saya jurnalis, saya ingin masuk Kompas kan begitu. Setidaknya Tribun. Paling tidak begitu. Ya, kemudian saya ikut tes. Diloloskan oleh Tribun News. Saya dioper ke Pekanbaru. 2000 akhir 2011 itu saya ditelepon, kemudian tapi kondisi saya sedang sakit, Bro. Ada kendala di tubuh saya, kemudian saya 2 kali masuk rumah sakit. Kata dia hari Rabu sudah sampai ke Pekanbaru. Dia nelpon ketika kalau nggak salah itu hari Kamis dia nyuruh, dia suruh hari Kamis harus sampai Pekanbaru, hari Senin dia nelpon orang ofisnya. Saya iakan saja, tapi saya tidak penuhi. Kemudian saya daftar juga di satu rumah sakit. Ketika itu akhirnya lulus juga di RSUP M Jamil. Akhirnya saya terdampar lah saya ke sana. Tahun 2011. Dan 2011 akhir, akhirnya awal 2012 awal. Sempat di M Jamil. Sempat ke M Jamil. Di SDM atau di Humas? Saya di sana itu kan ada Humas dan Pengaduan Masyarakat. Jadi itulah Humas dan Dumas. Humas dan Pengaduan Masyarakat. Humas dan Pengaduan Masyarakat di sana. Jadi kerja Humas atau kerja Pengaduan Masyarakat. Saya lebih tertarik dengan menyelesaikan. Dari sinilah sebetulnya bermula itu cerita. Nah, sinilah awalnya saya menemukan hukum kesehatan. Dari sini. Pada saat itu tidak mengenal misalnya profesor dari Satya bla 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 itu ya, dari universitas yang di Bandung segala macam. Karena kita tahunya itu dulu Prof Saldi, Prof itu segala macam. Belum kebayang lah bagaimana hukum kesehatan itu. Karena di Sumatera Barat itu yang ada ya Prof Saldi dan kawan-kawan, atau Pak Saldi dulu yang sebelum profesor, yang HTN-nya kuat gitu ya. Jadi dari sana bermula, dari rumah sakit itu. Kita melihat dinamika kemudian itu. Pergi ke Malaysia ceritanya. Setelah 4 tahun dan 5 tahun saya di sana itu. Oh, sempat lama ya. 2012 sampai 2006. Awal 2012 sampai 2016. 4 tahun benar ya. 4 tahun, 4 tahun juga. Saya pengen saat itu belum menikah. Mau pergi itu kalau sudah pergi itu saya sudah menikah. Tapi saat bekerja belum menikah. Jadi saya ingin pergi sekolah cari hukum kesehatan ini. Kayaknya ini karena setiap hari saya melalui proses yang begitu, kemudian saya pengen nambah ilmu lah gitu. Nggak selesai. Dan kalau nggak salah ada alumni S1 kita ya, hukum senior sekali di sana itu. Siap. Nanti kita cari itu yang di Humas itu ada bapak-bapak kalau nggak salah. Di Humas itu Bung Harto kalau nggak salah.
Oh, kalau nggak salah ada satu yang saya ada, juga mungkin bisa jadi saya ngebimbingnya juga. Ya, Oke. Nah, lalu pergi ke Malaysia itu dengan biaya sendiri? Saya biaya sendiri. Saya nggak tahu lagi mau sekolah di mana. Saya lihat dalam negeri ini mahal semua. Oke. Ya, sementara izin segala macam beasiswa saya nggak dapat. Saya akhirnya iseng-iseng sambil main PS. Lihat kampus. Iya. Ya, saya tahu ada UKM, ada apa, itu biasa aja didengar gitu. Online juga daftar. Ya. Ada tulisan tamu begitu langsung. Lah gitu. Langsung daftar. Enggak, saya lihat dulu, Bro. Oh, lihat dulu. Oh. Tapi kan gini, kan iseng-iseng Warjiah ini. Kemudian saya survei ke sana. Saya pergi ke sana dulu. Sampai juga ke sana. Saya pergi ke sana. Saya kumpulin duit, saya pergi ke sana, saya bikin paspor, pergi ke sana. Hari Jumat saya pergi. Kemudian hari Senin pagi saya balik masuk kantor. Dan itu nggak ada yang diikuti siapapun di sana. Siapa yang bisa diikuti? Senior misalnya? Nggak ada. Apalagi saudara gitu ya? Nggak ada. Paling juga dapat kenalan itu tanya-tanya aja. Iya, pada saat di sana. Tapi tidak ada orang yang diikuti. Nggak ada diikuti. Karena memang nggak ada. Gitu. Lebih banyak selama ini kan ya improvisasi gitu aja. Sampailah kemudian di sana UKM, di dataran tinggi itu. Dataran tinggi itu. Dan kenapa Baraya sahabat saya menyebut dataran tinggi? Beliau ini kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Fakulti Undang-Undangnya itu berada di paling atas. Paling atas. Disebutnya sebagai orang yang berada di dataran tinggi. Highlander itu benar ya? Iya. Kita harus melewati hutan simpan kekal namanya. Oh, ada hutan lindung. Hutan lindung yang memang harus dipelihara kekal. Harimau segala macam. Kita kampus terakhir itu. Kampus ujung dan nyambung pas dalam itu. Bisnya nyambung. Saya sempat ke sana 2-3 kali itu. Saya kalau terlambat biasanya saya berlari sampai ke atas itu. Baju sudah basah semua. Sampai di depan ruang profesor saya terlambat sekian detik dan saya dimarahin sampai 1/4 jam dan hanya karena beberapa menit saja kita lewat. Padahal saya sudah basah semua. Nah, ini apa kemudian tesis yang ditulis? Saya mengangkat tentang perlindungan pasien. Perlindungan pasien. Jadi saat itu sudah memang concernnya memang betul-betul di hukum kesehatan. Hukum kesehatan. Perlindungan pasien di era BPJS ini. Di masa BPJS. Kalau sekarang pakai JKN lah ya. Jaminan Kesehatan Nasional. Artinya ya di JKN itu lah. JKN itu. Jadi kemudian itu tahun berapa itu? Itu saya nelitinya tahun 2017. Dan saya semester 3 kan sudah selesai semua. Sudah selesai, sudah ujian, sudah berhak untuk mendapatkan gelar Law Master. LLM itu Law Master ya? Macam-macam. Ya kira-kira gitulah. Orang bilang legam-legum segala macam gitu. Ada juga. Punya LLM. Lalu kemudian lulus LLM dan sebelum wisuda convocation. Sebelum convocation sudah ke UNES kalau nggak salah. Setelah saya setelah FIFA ujian akhir. Kemudian saya sudah dipastikan lulus. Memang belum terima ijazah saya. Iya, belum terima ijazah. Saya sudah ke UNES. Kemudian saya harus mengabdi di sini. Dan sempat ikut konvo. Iya, setahun setelah itu baru ikut konvo. Jadi konvonya konvo yang tertunda. Konvo yang tapi yang penting konvo lah ya. Ada fotonya. Untuk meyakinkan. Ibu orang tua. Dan ibu ikut? Mak saya ikut karena dia sering menangis. Abah saya sudah almarhum ketika saya semester 3 di S1. Jadi cita-cita Abah tidak ikut wisuda S1 juga, apalagi S2 tentu. Iya. Tapi emak ikut. Abah ketika sebulan sebelum meninggal itu dia bilang kan tabrak lari nih ceritanya tuh. Tabrak lari pagi-pagi. Jadi sebulan sebelum itu dia datang ke Padang cerita sama saya kuliah itu di mana gitu. Orang kampung nggak tamat SD. Bagian apa segala macam mau jadi apa. Jadi gitu. Jadi saya ke tempat kos lah Abah datang. Iya, tempat kos lah di Padang. Kemudian katanya gini, saya ingin melihat kamu wisuda. Karena saya belum melihat dari kita itu yang wisuda. Bagaimana bentuknya? Nah, jadi yang pertama dan kedua belum wisuda. Enggak, akhirnya kami berpelukan nangis-nangis sebulan setelah itu dia meninggal. Itu yang kemudian saya harus menyelesaikan. Itu motivasi tertentu. Iya, selalu saja. Terima kasih Pak Pinto. Sesuai janji ini bagian terakhir dan saya pikir durasi kita sudah lama juga. Pelajaran penting apa sih Pak Firdaus dari pandemi COVID di seluruh dunia ini, terutama bagi Indonesia sebenarnya? Apa pelajaran pentingnya?
pentingnya menyukuri nikmat kesehatan. Tetap, itu yang pertama. Kemudian negara harus memenuhinya. Bukan saja soal normatif juga. Bukan saja ketentuan di pasal 28H atau segala macam itu, pasal-pasal lainnya. Tapi juga bagaimana empirisnya. Kenapa? Karena memang negara ini sudah lama sepakat bahwa kesehatan itu menentukan nasib pembangunan negara ini. Jadi bagian penting dari pembangunan negara ini. Mungkin ada orang yang bilang ya kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi bagi saya kesehatan itu segala-galanya, sebab tanpa kesehatan kita bisa apa? Justru dengan kesehatan bisa kita mampu berbuat segala-galanya, gitu ya. Makanya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 itu kan dijelaskan itu kan, keadaan sehat seseorang fisik, jasmani dan rohani dan hal-hal yang menghalangi seseorang ya dalam persoalan sosial ekonomi kan begitu. Jadi yang mempengaruhi kesehatan itu sendiri. Kenapa? Ini kan menyangkut produktifnya seseorang. Nah, gitu. Yang barusan terakhir itu disebutkan oleh beliau adalah pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Itu undang-undang keren, rata-rata di undang-undang yang dibuat di 2009 dan di tahun 1999 itu agak relatif kuat. Dan apalagi yang mau disampaikan dan Pak kemudian pandemi ini sudah mengajarkan kepada kita bagaimana keganjilan baik dari sistem kesehatan kita dan kemudian juga kebijakan negara ini dan kemudian cara memimpin di negara ini. Bagaimana mengelola tata kelolanya yang harus diselesaikan. Terima kasih Pak Firdaus Dijo, SHLLM. Sebentar lagi kandidat doktor baru masuk semester ini nih. Mudah-mudahan doanya kita semua, karena bagaimanapun Pak Firdaus itu saya pikir orang yang tepat, hadir di waktu yang tepat ketika kondisi kita pandemik, hukum kesehatan demikian penting. Beliau concern di bidang ini. Itu tamu saya, tamu spesial ini di konten Batamu. Mohon maaf lebih kurang. Terima kasih Pak Firdaus. Sama-sama Prof. Saya sangat sangat berbahagia. Intinya saya berbahagia. Tentu saya juga lebih bahagia lagi. Terima kasih. Saya tutup dengan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.